Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai KPK yang gagal menangkap Mardhani Maming. Mardhani Maming adalah seorang kader dari PDIP, teman-teman, dan Mardhani juga menjadi bendahara di PBNU. Kalau kita lihat ceritanya kemarin, Mardhani Maming ini terkena kasus suap menerima dana dari izin pertambangan ketika Mardhani Maming menjadi bupati. Ada 104 miliar rupiah uang yang diterima oleh Mardhani Maming, dan ini masih dugaan atau menjadi salah satu alat bukti dari KPK sehingga Mardhani Maming ditetapkan menjadi tersangka. Namun demikian teman-teman, kalau kita lihat Mardhani Maming ini tidak kooperatif karena dipanggil KPK 2 kali tidak datang. Maka KPK menjemput paksa. Tetapi nahas teman-teman, KPK kali ini gagal lagi menangkap Mardhani Maming karena Mardhani Maming sudah kabur. Nah teman-teman, terkait Mardhani Maming ini kita ingat dengan Harun Masiku yang juga kader dari PDIP. Jadi kalau Mardhani Maming itu kader PDIP dan Harun Masiku juga kader PDIP. Di mana kasus Harun Masiku itu terkait pergantian antar waktu anggota DPR. Dan dia menjadi buron KPK dan sampai hari ini Harun Masiku juga belum bisa ditangkap. Apakah nanti akan sama dengan Mardhani Maming yang kasusnya ini berlarut dan Mardhani Maming tidak bisa ditangkap seperti Harun Masiku? Nah, kalau itu terjadi maka KPK ini punya 2 buron dari kader PDIP. Dan sampai sekarang kita lihat teman-teman tidak ada respon terkait petinggi PDIP tidak mengkritisi terkait kadernya yang telah menjadi buron. Tidak seheboh pihak PDIP itu mengkritisi Pak Anies Baswedan. Jadi kegiatan-kegiatan Pak Anies ini dikritisi oleh PDIP, tetapi ketika kadernya terkait kasus hukum ini banyak diam. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Indonesia. KPK resmi tetapkan Mardhani Maming sebagai buronan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi memasukkan Mardhani Maming ke daftar pencarian orang atau DPO. Dengan begitu KPK melibatkan aparat penegak hukum lain untuk mencari dan menangkap tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi tersebut. Hari ini KPK memasukkan tersangka ini dalam daftar pencarian orang DPO. Dan paralel dengan itu KPK juga berkirim surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka dimaksud. Ujar PLT juru bicara penindakan KPK Ali Fikri pada Selasa 26 Juli 2022. KPK berharap tersangka dapat kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak terkendala, sambungnya. Tindakan hukum ini dilakukan setelah kemarin Senin 25 Juli KPK gagal menjemput paksa Maming. Ali mengatakan politikus PDIP itu sedang tidak berada di apartemennya di Jakarta Pusat. Panggilan kedua dilayangkan pada Kamis 21 Juli 2022. Ali menjelaskan, tak ada dasar hukum apapun yang menyatakan pra-peradilan dapat menghentikan proses penyidikan. Diketahui Maming mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan guna lolos dari proses hukum di KPK. Melalui kuasa hukumnya, Maming menegaskan tidak akan memenuhi panggilan penyidik KPK sebelum putusan pra-peradilan dibacakan pada Rabu 27 Juli 2022. Dalam proses penanganan perkara ini, Ali mewanti-wanti agar tidak ada pihak-pihak yang menghalangi penyidikan KPK. Sebagaimana ketentuan pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor diatur ancaman pidana
maksimal 12 tahun penjara bagi para pihak yang terbukti menghalang-halangi penyidikan KPK. Siapapun dilarang, undang-undang menghalangi proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini dengan berperan sengaja menyembunyikan keberadaan tersangka, karena itu diancam pidana sebagaimana pasal 21 Undang-Undang Tipikor, ucap Ali. Mardhani Maming diproses hukum KPK lantaran diduga telah menerima 104 miliar rupiah terkait pemberian izin usaha pertambangan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Hal itu menjadi bukti permulaan penyelidikan KPK hingga menetapkan Maming sebagai tersangka. Maming yang merupakan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu periode 2010-2018 disebut menerima uang yang dimaksud dalam rentang waktu 2014-2021. Itu teman-teman terkait Mardhani Maming, tersangka kasus gratifikasi menerima dana terkait izin pertambangan. Dan ini menjadi hal yang menarik bagi kita teman-teman, karena satu lagi kader PDIP ini terjerat kasus hukum dan melarikan diri. Kenapa kok tidak bertanggung jawab ya? Artinya kalau seseorang itu sudah menjadi tersangka mestinya mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, bukan melarikan diri sehingga menjadi DPO seperti yang terjadi pada Harun Masiku. Apalagi kemarin teman-teman yang kita juga apresiasi dari Bambang Wijoyanto, mantan komisioner KPK dan bagian dari TGUPP Pemprov DKI Jakarta, itu rela mundur dari jabatannya di TGUPP untuk membela Mardhani Maming. Nah, tetapi sayang teman-teman, apa yang dilakukan oleh Bambang Wijoyanto, keluar dari TGUPP untuk membela Mardhani Maming, tetapi yang dibela ini malah buron, malah melarikan diri. Ini sesuatu sifat yang tidak terpuji menurut saya. Jadi sudah berkorban banyak Bambang Wijoyanto ini, tetapi yang dibela melarikan diri. Ini kan wujud ketidakbertanggungjawaban. Apalagi Bambang Wijoyanto ini pernah menjadi komisioner KPK, kemudian masuk di TGUPP, yaitu tim gubernur untuk percepatan pembangunan DKI Jakarta. Jadi hal-hal seperti ini mestinya harus menjadi perhatian dari PDIP teman-teman, agar segera memproses kadernya yang terjerat kasus hukum seperti ini. Apakah diberhentikan atau kooperatif dari pihak PDIP untuk memberikan info-info keberadaan dari Mardhani Maming. Jadi daripada menimbulkan kecurigaan dan macam-macam, ini sebaiknya Mardhani Maming ini menyerahkan diri supaya kasusnya bisa diproses. Karena kalau menjadi DPO ini akan menjadi beban hidupnya teman-teman. Karena mungkin kalau dia kooperatif, hukumannya tidak begitu berat. Ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri karena kooperatif. Tetapi kalau tidak kooperatif seperti ini yang akan memberatkan hukuman bagi Mardhani Maming. Nah, kita juga ingat kasusnya kemarin teman-teman, Nikita Mirzani itu juga terjerat kasus hukum. Sudah dipanggil 2 kali, tidak datang. Kemudian pihak Polres Serang Kota membuat surat penangkapan. Ternyata setelah ditangkap itu dibebaskan. Kemudian dasar yang dipakai adalah dasar kemanusiaan. Karena Nikita Mirzani ini juga punya 3 anak. Dan anaknya kemarin dibawa ke dalam penjara kepolisian. Dan karena itulah ada pertimbangan kemanusiaan dan Nikita Mirzani bisa pulang. Nah, hal-hal seperti ini bisa menjadi referensi teman-teman. Jadi orang yang tidak kooperatif ini tentu harus menerima ganjaran dengan dijadikan tersangka dan ditahan. Mestinya kan seperti itu. Tetapi tidak dengan Nikita Mirzani. Lalu bagaimana dengan kasusnya Mardhani Maming nanti teman-teman? Apakah setelah ditetapkan DPO ketika nanti ketemu, apakah langsung ditahan atau misalkan diberi keringanan bisa pulang? Jadi ini menjadi pertanyaan teman-teman terkait proses hukum. Jadi harapan kita Mardhani Maming kemudian Harun Masiku supaya segera menyerahkan diri agar proses hukumnya ini segera selesai. Nah, kalau dia itu bersalah tentu harus mempertanggungjawabkan dan dipenjara.
Itu teman-teman yang bisa kita bahas terkait Mardhani Maming. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.